Bab 473. Dia memandang Chen Ye dengan selera yang menarik. Chen Ye, saya pikir Anda memiliki hak untuk mengetahui sesuatu. Anda dan teman Anda sekarang telah menjadi mangsa kekuatan utama dan keluarga di Xinjiang. Jika Anda bersedia menjelaskan apa Anda berada di belakang Baolau dan saya mungkin dapat membantu Anda. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat hidup sampai hari pertemuan meja bundar. Chen Ye mengabaikannya, meraih tangan Wei Ying dan pergi keluar. Sekarang pembicaraan telah runtuh, apa perlunya untuk tetap tinggal? Setelah Chen Ye pergi, Bao Peimin mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu tadi? Penjaga Wasia mendengus dingin, anak ini meminta masalah, Fang Zhenye bermaksud menggunakan pisau untuk membunuh kali ini, dan dia menggunakan perlindungan Jiang Daoshan untuk mengeluarkan perintah pembunuhan di seluruh Xinjiang. Bagus dia bisa membunuh para penjaga Tiongkok, tetapi bisakah dia menghadapi ratusan kekuatan? Perairan sungai Xinjiang sangat dalam, tanpa perlindungan kita, anak ini mungkin akan tenggelam. Sayang sekali gadis di sebelahnya, yang masih sangat muda, akan segera mati. Bao Peimin mengerutkan kening, dan setelah berpikir lama, dia masih berkata kepada Bao Xinhe, Xinhe, perhatikan Chen Ye selama ini. Jika dia dalam bahaya, beritahu saya sesegera mungkin. Mendengar ini, penjaga Wasia tercengang. Bao tua, bisakah kamu masih melindungi anak ini? Anak ini bahkan tidak memiliki kejujuran dasar, jadi itu layak dilakukan. Tidak pasti apakah dia bisa bertahan malam ini atau tidak. Bao Peimin menyesap tehnya, dan sebuah suara halus terdengar. Saya telah melihat sesuatu yang tidak biasa pada putra ini. Selama bertahun-tahun, kultivasi saya tidak berkembang. Tampaknya ini adalah hari Tionghoa. Tetapi saya sangat tahu ya, masih ada orang-orang kuat di beberapa bagian Tiongkok. Aku menunggu akhir dari pengejaran seni bela diri, dan hidupku nyaman, jadi aku mungkin juga bertaruh sekali hari ini, dan aku bertaruh pada Chen Ye ini. Penjaga lain menggelengkan kepalanya, dia berpikir bahwa Bao Peimin sangat bingung sehingga dia bahkan tidak bisa melihat fakta di depannya. Anak itu sombong dan bodoh, dan akan dipenggal dalam beberapa hari. Chen Ye dan Wei Ying meninggalkan kedai teh, menghentikan taksi, dan langsung menuju hotel. Setelah mengemudi sebentar, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya dan melirik pengemudi yang sedang mengemudi. Dan pengemudi kebetulan melihatnya melalui kaca spion. Menghindari matanya, pengemudi mengalihkan perhatiannya ke depan lagi. Sudut mulut Chen Ye membentuk lengkungan, dan jalan ini sama sekali bukan jalan menuju hotel. Tidak hanya itu, tetapi juga ke tempat-tempat terpencil. Wei Ying juga memperhatikan sesuatu, dan hanya ingin mengajukan pertanyaan, tetapi menemukan bahwa tangan Chen Ye memegangnya. Dia melirik Chen Ye dengan heran, tetapi menemukan bahwa Chen Ye mengedipkan mata padanya. Dia berhenti berbicara. Ketika mobil melaju ke pantai yang tenang di Xinjiang, akhirnya berhenti. Pengemudi sangat terkejut, tidak bisakah mereka berdua menemukan sesuatu? Sudah. Chen Ye berkata ringan, diam seperti gunung. Pengemudi itu tidak banyak berpikir, mengangguk, dan kemudian berkata dengan muram, ini ada di sini, tapi ini bukan hotel, tapi Huang Quan. Setelah kata-kata itu jatuh, pengemudi keluar dari mobil dan menutup pintu. Pada saat yang sama, puluhan orang muncul dalam kegelapan. Lusinan orang ini penuh dengan aura seni bela diri yang kuat, dan bilah di tangan mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin, membuat orang berdebar-debar. Niat membunuh yang dingin menyapu taksi. Chen Ye keluar dari mobil dengan tenang, dan berkata kepada Wei Ying, kamu tetap di mobil dan bermain dengan ponselmu sebentar. Setelah sebatang rokok, aku akan mengantarmu kembali ke hotel. Wajah Wei Ying pucat, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Chen Ye menjepit jarinya dan mengklik taksi. Dalam sekejap, cahaya keemasan berkedip, seolah menyelimuti taksi. Kemudian, Chen Ye bersandar di taksi dan menyalakan sebatang rokok. Berasap. Dalam kegelapan, berjalan keluar seorang pria berkacamata yang terlihat sangat lembut. Hanya saja di bawah kelembutan ini, ada gelombang energi dan niat membunuh di sekelilingnya. Di tangan orang ini, tidak kurang dari 100 orang. Pria lembut itu memegang foto di tangannya, melirik Chen Ye, dan ekspresi kegembiraan langsung muncul di matanya. Bahkan beberapa merah dan hiruk-pikuk. Kamu Chen Ye. Sepertinya Tuhan benar-benar membantuku. Selama aku mengambil kepalamu, perlindungan Jiang Daoshan pasti akan menjadi milikku, Qiu Heng.
Ketika saatnya tiba, tidak akan ada apa-apa tentang keluarga Li di Xiangjiang, itu pasti milikku. Keluarga Qiu. Chen Ye mengambil rokok dari mulutnya dan berdiri di atas taksi. Angin laut menderu, dan cahaya api sangat menyilaukan di malam yang gelap. Aku hanya punya waktu untuk rokok, kalian akan pergi bersama. Mendengar kalimat ini, ekspresi Qiu Heng tercekik, tapi dia tidak menyangka anak ini begitu sombong. Pergi bersama-sama? Orang-orang ini semua adalah elit dari keluarga Xiangjiang Qiu-nya, siapa yang bisa menolak? Tapi karena itu adalah kehendak Jiang Daoshan, dia tidak berani menganggapnya enteng. Dia melirik keluarga Qiu yang kuat di sampingnya dan berkata, saya hanya ingin kepala anak ini, siapapun yang bisa mengambil kepala anak ini akan diberi hadiah besar. Ya Tuan. Detik berikutnya, lusinan bayangan hitam melonjak ke arah Chen Ye. Sangat cepat. Pedang es, cahaya dan bayangan pedang itu seperti sepasang tangan penuh darah, dengan kejam meraih dada Chen Ye. Chen Ye mengetuk jendela mobil dan berkata kepada Wei Ying, tutup matamu. Wei Ying ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menurut dengan patuh. Ketika dia menutup matanya, Chen Ye bergerak. Ada embusan angin yang berhembus di sekelilingnya, dan embusan itu menuju ke lusinan orang. Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa pantai ini bukan hanya orang-orang ini. Setidaknya ada orang kuat lainnya dalam kegelapan. Orang-orang ini ingin mengambil keuntungan dari nelayan, dan telah mengamati segalanya. Begitu mereka terluka atau mengalami kecelakaan, mereka harus menjadi yang pertama mengambil kepala mereka. Ini harus menjadi salah satu metode Fang Shenye. Karena ada di sini, hancurkan saja. Cara terbaik untuk menghadapi ini adalah membuat semua orang takut. Bersenandung. Menanggapi pedang, cahaya, dan bayangan pedang yang menakutkan, Chen Ye mengulurkan dua jari. Dua jari sebagai pedang adalah ilmu pedang yang sebenarnya. Qiu Heng dan orang-orang dalam kegelapan mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam menghadapi krisis seperti itu, anak ini bahkan tidak berencana untuk menggerakkan pedangnya. Hanya dengan dua jari? Apa lucon? Tetapi, detik berikutnya, energi pedang yang menakutkan menutupi langit. Cahaya perak tercurah, seperti matahari yang terik yang terbit ke langit. Bagaimana bisa? Melihat adegan seperti itu, pembangkit tenaga listrik keluarga Qiu yang muncul dalam jarak 2 meter dari Chen Ye tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Ngeri! Ngeri! Masih ngeri! Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, bocah seperti semut ini akan meledak dengan aura yang luar biasa? Pedang Qi yang menakutkan membuat mereka merasa sedikit ketakutan karena suatu alasan. Poin kuncinya adalah energi pedang ini dipancarkan oleh dua jari. Memotong. Chen Ye tidak memberi orang-orang ini terlalu banyak waktu untuk berpikir sama sekali, dan niat pedang yang menakutkan yang diringkas dengan dua jarinya telah menebas. Niat pedang dua jari ini adalah trik yang pernah diajarkan Dao Jun Slaugter kepadanya. Jika dia bisa mempraktikkannya secara ekstrim, itu akan cukup untuk mengubah warna dunia, dan itu akan cukup untuk membelah langit. Meskipun Chen Ye hanya menyentuh bulunya, pada saat ini, gerakan ini telah melampaui dunia. Bahkan mereka yang berada dalam kegelapan, setelah merasakan pembunuhan dari pukulan ini, mau tak mau mengubah ekspresi mereka. Ledakan. Gelombang udara bergulung seperti guntur. Pada saat ini, mata Chen Ye tegas, pada saat ini pakaiannya menari di angin, pada saat ini, niat pedang dari dua jari di tangannya jatuh, dan pedang itu penuh dengan keanggunan. Tusuk itu. Samar-samar, dalam cahaya perak yang memenuhi langit, suara pedang Qi merobek datang. Wuhu! Di tengah suara robekan, ada teriakan melengking. Menabrak! Pada saat yang sama, raungan tumpul sepertinya terdengar. Dalam cahaya perak, bunga darah mekar, lusinan tubuh orang meledak, dan niat pedang yang kuat secara langsung mengubah semua orang yang mendekat menjadi semburan kabut darah. Bab 474. Adegan ini muncul di depan mata semua orang. Itu benar-benar terjadi. Seolah mengejutkan mata. Ketika Chen Ye mengulurkan dua jari, semua orang hanya mencibir di hati mereka. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kedua jari ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Niat pedang mengerikan ini bahkan tidak bisa menggunakan pedang roh biasa. Mereka yang berubah menjadi kabut darah bahkan lebih tak terduga. Mendesis.
Semua orang yang melihat adegan ini menarik napas dalam-dalam. Dua jari memenggal lusinan master seni bela diri. Apakah ini manusia sialan? Berapa banyak orang di Huaxia yang bisa melakukannya? Beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan bahkan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mereka ingin sniper dan klan bersaing demi keuntungan nelayan, tetapi di hadapan keberadaan yang begitu kuat, siapakah nelayan itu? Mungkin mereka kerang sniper. Qiu Heng menyaksikan semua orang yang dia bawa berubah menjadi kabut darah. Dia duduk di tanah dengan ketakutan dan ingin berbicara, tetapi menemukan aliran udara tak terlihat tersangkut di mulutnya. Bahkan suapan napasnya yang besar menjadi kemewahan. Pada saat ini, bayangan gelap muncul di hadapannya. Kamu tidak bisa. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan seberkas cahaya melintas di lehernya. Darah berangsur-angsur ternoda, dan dia langsung jatuh ke genangan darah. Sederhana, rapi. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye kembali ke sekitar taksi, dan rokoknya hanya setengah menyala. Matanya jatuh pada beberapa napas dalam kegelapan, kali ini, itu hanya peringatan. Jika Anda berani mengganggu saya lagi, atau mengikuti saya berjanji bahwa Anda akan mati lebih buruk. Aku hanya mengatakan ini sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye melepas rokok di atap mobil, dan kemudian menjentikkan jarinya, dan setengah dari rokok itu mengambil percikan dan menembak ke satu arah. Kecepatan hingga ekstrim. Puci. Dengan suara, orang lain jatuh ke tanah. Itu adalah pengemudi yang mengemudikan mobil. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye membuka pintu kursi pengemudi taksi dan mengemudi langsung ke arah hotel. Setelah Chen Ye pergi, sosok muncul dalam kegelapan. Angka-angka ini cukup untuk mengguncang Xiang Jiang. Tuan, apakah Anda ingin terus melacak Chen Ye ini? Seorang pria muda dengan mata elang bertanya kepada seorang pria tua. Orang tua itu menatap kabut darah, tubuhnya sedikit gemetar, dan akhirnya berkata, keluarga Xiang Jiang Luoku, mulai sekarang, hentikan masalah ini. Perlindungan Jiang Daoshan, jangan khawatir. Jika kamu mati, perlindungan macam apa yang dilakukan? Kamu butuh. Tidak hanya keluarga Luo, tetapi semua kekuatan dan keluarga di sekitarnya mengungkapkan arti yang sama. Chen Ye, tidak bisa bergerak. Mereka juga tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Sementara itu, kedai teh Kowon Hong Kong. Sudah terlambat setelah minum teh dengan Wali Huaxia, Bao Peimin dan Wali Huaxia berbicara tentang beberapa masalah kultivasi dan bersiap untuk bangun dan pergi. Pada saat ini, bawahan dari penjaga Huaxia dan Bao Xinhe datang dengan tergesa-gesa. Keduanya memiliki ekspresi menakutkan pada ekspresi mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Penjaga Huaxia melirik ekspresi keduanya, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, jika saya menebak dengan benar, sesuatu terjadi pada Chen Ye. Keduanya mengangguk serempak. Wajah Bao Peimin sedikit berubah. Chen Ye ini bahkan tidak bertahan semalam? Seharusnya tidak. Namun, jika Anda benar-benar menghadapi penahanan semua kekuatan di Xiangjiang, bukan tidak mungkin untuk membobol tangan orang-orang itu. Bagaimanapun, Chen Ye hanya satu orang, dan ada seorang wanita biasa di sampingnya yang perlu dijaga. Penjaga Huaxia memiliki senyum main-main di mulutnya, Bao tua, apa yang saya katakan barusan, anak ini tidak bisa bertahan semalam. Dia tidak bisa bertahan semalam. Ini konyol bahwa Anda masih mempertaruhkan masa depan Anda pada anak ini. Sepertinya selama bertahun-tahun, Bao Lao, kemampuanmu untuk melihat orang menjadi semakin terbelakang. Pada saat ini, bawahan penjaga Huaxia tidak bisa tidak berbicara. Tuan, Anda salah paham, tidak seperti ini. Baru saja, anak itu, menggunakan jarinya sebagai pedang, memenggal kepala puluhan orang. Seluruh kekuatan Xiangjiang terguncang. Melihat postur sekelompok orang, tidak ada yang siap menyerang Chen Ye. Begitu kata-kata ini keluar, Bao Peimin dan penjaga Huaxia sedikit mengubah wajah mereka, dan berseru pada saat yang sama, apa? Dua jari memotong lusinan orang? Apa lelucon sialan? Bao Xinhe tahu bahwa kedua orang dewasa ini tidak akan mempercayainya, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Video di atas persis seperti gambar tembakan Chen Ye. Karena agak kabur di kejauhan, tetapi dampak tembakan Chen Ye benar-benar terekam. Adegan ini sangat mengejutkan. Melihat gambar di telepon, mata penjaga Huaxia tampak terbuka. Pipinya terasa panas.
Menggunakan dua jari sebagai pedang dan menyebabkan pukulan yang begitu kuat, bahkan mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin. Anak ini seharusnya memiliki beberapa teknik rahasia di tangannya. Hanya teknik rahasia yang dapat meledakkan kekuatan semacam ini. Anak ini akan menggunakan teknik rahasia kali ini, dan dia tidak akan memiliki kesempatan ini lain kali. Penjaga Cina hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Tetapi dia tahu betul di dalam hatinya betapa lemahnya kenyamanan ini. Bao Peimin menyentuh janggutnya, meskipun dia merasa ngeri, itu tidak penting baginya. Lebih penting lagi, kali ini dia membuat taruhan yang tepat. Chen Ye dan Wei Ying kembali ke hotel. Setelah itu, dia tidak pernah merasakan niat membunuh melonjak di belakangnya. Jika kejutan dan pencegahan semacam ini tidak dapat menakuti orang-orang itu kembali, maka dia benar-benar mempertimbangkan untuk melakukannya sendiri. Karena Chen Ye berencana untuk datang ke Xiangjiang sendiri kali ini, dia hanya memesan satu tempat tidur besar di aula yang gelap, dan sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah ketika hari sudah malam. Wei Ying juga melihat ke tempat tidur besar, matanya penuh keraguan. Aku akan memesan kamar lain, kamu bisa tidur di sini. Chen Ye menginstruksikan bahwa, bagaimanapun, dia adalah gadis besar, dan tidak mungkin dua orang tidur di ranjang yang sama. Tepat ketika Chen Ye hendak pergi ke meja depan, Wei Ying mengambil keputusan dan berkata, Chen Ye, kamu tidak perlu turun dan memesan, tempat tidur ini sangat besar, dan setengah dari kita benar. Belum lagi apa yang terjadi hari ini, aku benar-benar sedikit takut, jika kita berpisah, bagaimana jika orang-orang itu mendatangiku lagi? Chen Ye berpikir dalam-dalam selama beberapa detik, dan Wei Ying memang sedang memikirkan suatu masalah. Keduanya tinggal bersama dan merawat mereka. Kalau begitu, tidurlah, dan aku akan berlatih di sampingku. Perintah Chen Ye. Kemudian, dia diam-diam berlatih bersila di sofa. Menembus alam lain, diperkirakan beberapa batu nisan di kuburan reinkarnasi dapat sepenuhnya terinspirasi. Dia menekan pasukan Xiangjiang, tetapi masalah sebenarnya adalah Fang Zhenye dan penjaga Huaxia. Sepertinya saya harus pergi ke Gunung Jiangdao. Chen Ye memikirkan sesuatu, mengeluarkan tablet dari kuburan reinkarnasi, dan masuk ke kotak suratnya. Orang-orang di aula gelap telah mengintegrasikan informasi Jiangdaoshan. Yang mengejutkannya adalah bahwa Gunung Jiangdao bukan hanya gunung suci di wilayah administratif khusus Hong Kong, tetapi juga gunung terlarang. Bab 475. Sebelum 1999, gunung ini berdiri di sisi barat Xiangjiang, dan selalu normal. Tapi setelah 1999, banyak hal besar terjadi di Jiangdaoshan. Ratusan orang menghilang tanpa alasan, puncak gunung terbakar di malam hari, dan guntur serta kilat melonjak di puncak gunung sepanjang tahun. Dengan visi seperti itu, pemerintah Hong Kong dan Departemen Kepolisian tidak punya rencana untuk berbuat apa-apa. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak bisa mengendalikannya atau saya takut akan masalah. Oleh karena itu, Jiangdaoshan ditutup oleh para pejabat, tembok dibangun di kaki gunung, dan tentara ditempatkan sepanjang tahun. Selama tidak ada yang naik gunung, tidak ada yang terluka, ini adalah cara yang paling langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang memang mencoba naik gunung untuk mengintip penglihatan ini. Tapi begitu dia mengambil beberapa langkah, kedua kakinya patah. Mengerikan. Tidak ada yang berani mendekatinya sejak itu. Hari ini, lebih dari 10 tahun kemudian, perlahan-lahan menjadi gunung suci. Setiap kali mereka melihat pemandangan Gunung Jiangdao, banyak warga yang berdoa memohon berkah dan keselamatan. Setelah melihat ini, Chen Ye menggambar senyum di sudut mulutnya, yang disebut penglihatan misterius ini terlalu sederhana di mata praktisi. Namun, Jiangdaoshan harus memiliki formasi raksasa, jika tidak maka tidak akan memiliki efek seperti itu. Saat Chen Ye hendak menutup tablet, tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Matanya penuh dengan horor. Dia sesak napas. Menatap gambar Jiangdaoshan. Foto-fotonya adalah foto udara, dan terlihat tidak berbeda dari gunung biasa. Chen Ye memperbesar gambar tanpa batas, dan ketika diperbesar hingga kabur, sebuah tablet batu di gunung terungkap. Di atas prasasti adalah tulisan Sanskerta kuno. Kemudian, Chen Ye mengeluarkan buku yang ditinggalkan ayahnya di keluarga Lin. Buka halaman terakhir.
Dia ngeri menemukan bahwa aksara Sanskerta yang ditinggalkan oleh ayahnya persis sama dengan aksara Sanskerta di Loh Batu. Temukan kata Sanskerta ini, dan Anda dapat menemukan teman kakek. Ini tentang pengalaman hidupnya dan rahasia keluarga Ye. Mungkinkah ketika kakek saya membawa saya ke Xiangjiang, itu adalah Gunung Jiangdao? Lalu mengapa kakek melakukan ini? Mungkinkah Jiangdaoshan memiliki beberapa rahasia? Atau mungkin pemakaman reinkarnasi juga terkait dengan Jiangdaoshan? Mata Chen Yi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia memiliki perasaan mendorong awan, tetapi dalam sekejap mata dia jatuh ke awan lagi. Chen Yi melemparkan tablet ke kuburan reinkarnasi, melirik waktu, dan menemukan bahwa itu jam 2 pagi sebelum dia menyadarinya. Wei Ying sudah tertidur. Mungkin karena tidurnya yang buruk, sebagian besar selimut telah ditendang, pahanya yang ramping mengapit satu sisi selimut, dan kedua tangan memegang bantal. Kepenuhan dada muncul sedikit. Agar tidak mengganggu Wei Ying, Chen Yi meninggalkan batasan di pintu kamar, dan kemudian berjalan menuju atap hotel. Begitu larangan itu dilanggar, dia bisa langsung menyadarinya. Bangunan hotel adalah bangunan peringkat ketiga di Xiangjiang, berdiri di atas atap yang menghadap ke seluruh Xiangjiang. Gunung Jiangdao itu secara alami dapat memiliki pemandangan yang indah. Chen Yi datang ke atap dan menatap gunung di barat. Meskipun kabut asap masih ada, sebagai seorang kultivator, saya masih bisa melihat sedikit dengan jelas. Chen Yi mengambil peta wilayah administratif khusus Hong Kong lagi, meliriknya, dan menemukan bahwa gedung-gedung tinggi dan pegunungan di dekat Gunung Jiangdao semuanya adalah tren formasi. Arai pengumpulan roh kuno. Chen Yi berseru. Sebagai tanah Cina, Hong Kong ini dapat menjadi 4 naga kecil di Asia dan salah satu kota tingkat pertama di dunia. Selain politik dan sejarah, yang lebih penting adalah formasi spirit gathering ini. Aura langit dan bumi dalam radius 100 mil berkumpul di Gunung Jiangdao, dan Gunung Jiangdao memiliki Xiangjiang yang diberkati, dan seterusnya. Chen Yi menjadi semakin bersemangat, dan tiba-tiba, dia merasakan batu hitam di sakunya bergetar hebat. Detik berikutnya dia bergegas keluar dari sakunya dan melayang di udara. Bersinar terang. Pada saat yang sama, Gunung Jiangdao di kejauhan tampaknya ditutupi dengan lapisan cahaya suci, naik ke langit. Seberkas cahaya keemasan menembus langit. Tapi semuanya datang dan pergi dengan cepat. Melihat batu hitam itu akan bergegas menuju Jiangdaoshan, Chen Yi dengan cepat memegang batu hitam itu dengan erat. Dalam sekejap, di atap, pemakaman reinkarnasi muncul sepenuhnya. Seolah-olah hampir 100 batu nisan berdiri di atap. Rasa kesuraman yang sangat kuat menutupinya. Semua batu nisan tiba-tiba bergetar. Pastikan untuk mengambil benda itu dari Jiangdaoshan. Tepat ketika Chen Yi melihat pemandangan di depannya dalam keadaan kesurupan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat familiar baginya. Pertama kali pemakaman reinkarnasi dibuka, suara inilah yang memaksanya keluar. Dan pada saat ini, suaranya penuh kegembiraan, seolah-olah ada harta karun besar di Jiangdaoshan yang menariknya. Apa-apaan? Kata Chen Yi. Dia menebak dengan benar, Jiangdaoshan pasti ada hubungannya dengan pemakaman reinkarnasi. Adapun hubungan spesifik, dia tidak tahu. Suara tua itu berhenti selama beberapa detik, seolah-olah berjuang dengan sesuatu. Tiba-tiba, dia berkata lagi, jiwa-jiwa poyang. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, kuburan reinkarnasi di atap benar-benar menghilang. Cahaya batu hitam juga benar-benar redup. Semuanya kembali tenang. Batu hitam itu juga masuk ke saku Chen Yi. Seolah-olah kekuatan tak terlihat sedang mengikat sesuatu. Chen Yi mengangkat kepalanya dan memandang Gunung Jiangdao di kejauhan, matanya menyipit. Sepertinya saya akan pergi ke Gunung Jiangdao besok, tetapi saya ingin tahu apa yang ada di Gunung Jiangdao yang dapat memicu penglihatan seperti itu. Pada saat ini, Chen Yi tidak menyadarinya sama sekali, itu berada di gedung tinggi 1000 meter di utaranya. Seorang lelaki tua berdiri dengan bangga, dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di sudut atap. Napasnya halus, seperti peri. Pada ketinggian 100 meter, tidak ada rasa takut sama sekali, bahkan hanya jari-jari kaki yang jatuh di tepi. Orang tua itu mengenakan jubah putih, dengan sepanci anggur di pinggangnya, rambut putihnya tampak seperti jejak tahun, dan mata yang dalam dan bijaksana itu menatap ke arah Chen Yi. Hanya dunia yang bertahan,
tidak tergerak oleh peristiwa dunia, tidak dingin oleh penderitaan, tertinggal dalam udara yang jernih dan dingin, seolah-olah jiwa terbungkus dalam jas salju tebal, tanpa jejak kehangatan. Matanya sepertinya sudah melihat segalanya, menembus lapisan kabut. Anak dari keluarga itu datang ke Xiangjiang. Bagaimana mungkin? Setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu telah berubah menjadi debu. Saya mendengar bahwa Ye Tianzeng dan Jiang Peirong sama-sama terperangkap di penjara hantu, dan anak itu telah lama menghilang. Mungkinkah anak ini kembali? Saya pikir itu adalah akhir dari masalah ini. Pada saat ini, tampaknya mereka berjalan sesuai dengan papan catur Pak Tua Ye. Saat itu, lelaki tua yang menggunakan langit dan bumi sebagai formasinya dan mempertaruhkan segalanya pada cucunya. Game ini akan berlangsung selama beberapa dekade. Dia bahkan menggunakan takdirnya sendiri dan takdir putra istrinya untuk menutupi survei surga, hanya untuk iman dan perlindungan keluarga Ye. Saya menertawakan dia tidak layak, tapi dia menertawakan saya karena tidak melihat melalui. Aku penasaran, bisakah anak bernama Chen Ye itu benar-benar menerobos situasi kuno ini? Pria tua itu mengambil teko anggur dari pinggangnya, menyesapnya, dan di detik berikutnya, dia jatuh langsung dari ketinggian 100 meter. Dalam sekejap mata, itu menghilang dalam kabut dan awan.